Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, innal ladzi laisa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal baitil khair. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini masih di awal-awal Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan. Semoga Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan bulan yang lalu tentang kisah para nabi dan para rasul. Ada yang tahu sampai di mana, Pak? Baik, berarti sudah selesai Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam itu adalah nabi yang keempat dari 25 nabi yang Allah utus. Jadi Nabi Hud itu nabi yang keempat yang Allah utus dari 25 nabi dan rasul. Setelah Nabi Hud alaihissalam, maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Saleh alaihissalam. Jadi setelah Nabi Hud ini ada nabi lagi, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Tapi nanti kita ambil momen juga para nabi, para rasul yang Allah berikan gambaran pertolongan dan ampunan yang diberikan Allah nanti pada bulan Muharram. Kita akan lihat nabi-nabi siapa saja. Maka kita lanjutkan dulu kajian kita. Setelah Nabi Hud alaihissalam, umatnya ini adalah kaum Ad, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak bosan lagi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala satu orang nabi bernama Nabi Saleh alaihissalam. Saleh ini diutus oleh Allah di daerah Al-Hijr yang dikenal dengan nama Madain Saleh, kota-kota Nabi Saleh. Ini jaraknya antara Arab Saudi dengan Suriah itu lebih kurang 300 km. Maka Nabi Saleh ini diutus oleh Allah di daerah Al-Hijr, Madain Saleh, kota-kota Nabi Saleh. Maka umat daripada Nabi Saleh ini adalah Ad-Jilid 2 yang disebut dengan nama kaum Samud. Jadi kaum Nabi Saleh ini namanya
kaum Samud. Sedangkan Nabi Hud umatnya adalah kaum Ad. Ketika Nabi Hud diutus dahulu, kemudian kaum Ad yang membangkang kepada Allah telah dihancurkan oleh Allah, maka umat daripada kaum Hud yang beriman ini kan beriman terus. Mereka beramal, tapi mereka tidak lagi memikirkan orang di sekitarnya. Agama tidak lagi dipikirkan oleh mereka. Mereka sibuk saja ibadah saja. Maka ratusan tahun setelah itu muncul lagi kaum yang bejatnya sama seperti bejatnya kaum Ad, umat Nabi Hud. Muncullah kaum Samud. Kaum Samud ini diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kelebihan kaum Samud? Kaum Samud ini kepandaiannya hampir sama dengan kaum Ad, ahli arsitektur. Bangunan bukit-bukit berbatu mereka bangun juga menjadi rumah-rumah mereka. Kaum Samud ini ahli dalam bidang desain. Bahkan dikatakan kaum Samud kalau ingin membangun rumah, dia bisa bangun rumah dengan membuat sirkulasi udara yang sangat baik. Kalau malam hari itu dingin, dia buat sirkulasi udara di rumahnya terasa panas. Kalau hari panas, dia buat sirkulasi di rumahnya udara itu seolah-olah dingin. Jadi seperti AC zaman sekarang. Kaum Samud itu diberikan kelebihan oleh Allah. Tapi datang nabinya, Nabi Saleh. Apa kata Nabi Saleh? Wahai kaumku, kaum Samud, tidak ada kemuliaan kepada apa yang kalian usahakan. Kemuliaan ada ketika kalian mentaati Allah. Maka kaum Samud ini mendustakan nabinya. Kaum Samud ini pun dihancurkan oleh Allah. Jadi maka maaf, pernah suatu ketika Nabi berperang, perang Khaybar atau perang Tabuk, Nabi melewati perkampungan kaum Samud. Nabi mempercepat langkahnya. Jadi melewati kampung-kampung yang diazab oleh Allah, yang diceritakan dalam Quran, sunnah hukumnya untuk mempercepat langkah. Tapi hari ini kan sudah berbeda. Di Saudi Arabia, antara Arab Saudi dengan Suriah itu, di perkampungan Samud dapat informasi kita sedang dibangun tempat objek rekreasi terbesar di dunia. Coba bayangkan, orang-orang akan ke sana mengunjunginya. Sementara Nabi dahulu lewat di perkampungan kaum Samud, mempercepat langkahnya, takut kalau azab itu kembali Allah turunkan. Maka dikatakan Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang kisah kaum Samud ini. Allah bicarakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Nabi Saleh ini masih saudara daripada mereka, diutus oleh Allah untuk kaumnya agar beriman kepada Allah. Tapi apa kata kaum Nabi Saleh, kaum Samud ini? Apa Allah ceritakan dalam Quran? Ma'anta illa basarun misluna. Dikatanya, apakah tidak ada lagi manusia selain kamu? Jadi mohon maaf, kalau sudah mengatakan seperti ini bahasa bukan lagi sindiran, tapi sudah menyakitkan. Sama seperti Nabi kita dikatakan oleh orang kafir Quraisy, ya Muhammad, tidak adakah orang yang lebih baik lagi selain engkau? Ini perkataannya lembut Pak, tapi menyakitkan. Sama seperti saya khutbah Idul Adha di salah satu kabupaten kota provinsi Riau. Habis khotib Idul Adha, pulang diajak makan lontong sama Muspidah, pimpinan kepala daerah. Tahu-tahu datang satu orang pakai jubah, pakai jambut, pakai sorban lengkap. Dia tanya dengan saya, Ustaz sudah berapa kali naik haji? Pertanyaannya lembut tapi menyakitkan. Karena saya belum pernah naik haji. Saya baru berangkat umroh 3 kali. Haji baru mendaftar. Entah kapan berangkat, wallahu a'lam bishawab. Saya bilang ini pertanyaannya lembut tapi menyakitkan. Apa dia bilang? Ustaz, di kampung kami ini yang boleh pakai jubah, pakai sorban, pakai kopiah haji, itu orang yang sudah berangkat haji. Sementara Ustaz belum berangkat sudah pakai jubah, pakai kopiah haji, pakai sorban. Tadi itu saya pakai sorban. Saya mau marah tak enak, tidak marah hati dongkol juga. Akhirnya saya bilanglah sama bapak itu, Pak, bapak tidak pernah ke Pekanbaru. Katanya sering.
Bapak tidak pernah ke kampus saya. Di mana Ustaz Uin Suska? Dia bilang belum. Besok kalau Bapak ke Pekanbaru, saya telepon, saya ajak Bapak main ke kampus saya. Kenapa? Saya pertemukan dengan teman-teman guru-guru saya yang S1-nya di Madinah, S2-nya di Madinah, atau S1, S2, S3-nya di Timur Tengah. Mereka telah haji 8 kali, hampir 40 kali umroh. Kalau haji itu 8 kali, berarti 8 buah kopiah haji itu ke atas. Tapi begitulah pendeknya pemikiran sebagian daripada masyarakat kita. Maka kaum saleh ini berkata, tidak adakah manusia lain lagi selain daripada engkau yang diangkat dari Nabi, engkau ini sama seperti kami. Diceritakan dalam Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'akaruha faqala tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Maka Nabi Saleh alaihissalam ini memberikan warning, diceritakan Allah dalam Quran. Jadi Nabi Saleh itu menyuruh kaumnya untuk taat kepada Allah, satu pun kaumnya tidak mau taat. Bahkan dikatakan oleh kaumnya, wahai Saleh, kalau betul engkau itu Nabi, tunjukkan kepada kami agar kami yakin bahwa engkau Nabi. Bahkan di antara kaumnya berkata, wahai Saleh, mintalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu memberikan kami 1 ekor unta betina. Jadi minta dengan aneh-aneh. Minta unta itu bukan dari kandang, tapi dari dalam batu, dari dalam gunung. Maka Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mukjizat ini, harapan Nabi Saleh ini orang bisa beriman. Jadi makanya mohon maaf Pak, beriman itu dengan 2 jalur. Pertama dengan mujahadah. Mujahadah ini dengan bersusah payah. Yang kedua dengan bermusahadah. Musahadah ini melihat langsung kehebatan Allah. Seperti Nabi Musa membelah lautan, tongkat Nabi Musa menjadi ular, Ibrahim dibakar hidup-hidup tidak mati, dinampakkan oleh Allah langsung qudratullah, kehebatan Allah. Maka Nabi Saleh ini berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan 1 ekor sapi. Di sana dikatakan unta betina yang hamil dan gemuk. Maka doa Nabi Saleh ini pun dikabulkan Allah. Maka sapi betina, unta betina tadi telah keluar dari batu yang besar. Pertanyaannya, apakah mukjizat yang seperti ini menjadikan kaumnya beriman kepada Allah? Tidak, justru makin lari dari Allah. Apa kata Nabi Saleh kepada mereka? Untuk hari ini unta itu minum setengah hari ke depan jatah minuman kalian. Kalau sumur itu setengah hari jatah unta minum, maka setengah hari lagi jatah untuk kalian. Maka ini berlangsung selama beberapa bulan. Tapi memang orang-orang kafir tidak akan senang dengan Nabi yang diutus oleh Allah. Kaum Saleh, kaum Samud ini pun berusaha membunuh unta yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka unta tadi mati. Maka diceritakan oleh Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Fa'akaruha faqala tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Allah katakan, Saleh katakan, kalau Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku telah memberikan kepada kalian petunjuk, aku telah mengajak kalian kepada Allah, Allah telah ngirim kepada kalian karunia unta. Tapi unta itu telah kalian bunuh. Kata Nabi Saleh, aku berikan kesempatan kepada kalian 3 hari. Salasa ayyam, 3 hari ini bersenang-senanglah kalian. Hari keempat Allah akan turunkan azab kepada kalian. Ulama kita mengatakan, Pak, kalau seandainya dalam 3 hari tadi kaum Samud itu bertobat, maka azab tidak akan Allah turunkan. Dikasih waktu 3 hari oleh Nabi Saleh untuk bersenang-senanglah kalian. Maka betullah janji Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama mereka khawatir, hari kedua mereka khawatir, hari ketiga mereka khawatir. Maka mereka belum juga beriman kepada Allah. Di hari yang keempat Allah kirimkan azab kepada mereka. Maka berguncanglah tanah-tanah mereka, muncullah awan yang sangat tebal. Maka diberikan kesempatan oleh Allah, maka turunlah bencana dan azab, dikempakan, digetarkan bumi mereka sehingga mereka hancur. Seluruh kaum Samud telah mati bergelimpangan sebagaimana matinya binatang-binatang di atas tanah-tanah mereka. Maka mati kaum Samud.
Karena mereka tak beriman kepada Allah. Jadi sebetulnya Pak, kisah ini kan ditanya oleh orang. Bukankah dulu Nabi Nuh orang kafir itu telah dimatikan Allah? Lantas kenapa setelah Nabi Nuh muncul lagi orang yang bermaksiat? Bukankah ketika Nabi Hud ini orang-orang kaum Ad telah dibinasakan? Tapi kenapa ketika Nabi Soleh muncul lagi orang-orang bermaksiat? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ini jaraknya puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Bergeser keyakinan. Maaf, saya ingin sampaikan kepada kita bersama. Apakah anak seorang ustaz akan jadi ustaz? Tidak. Apakah anak seorang ulama semuanya jadi ulama? Tidak. Seperti itulah kehidupan mereka. Sampai turun-temurun muncullah orang-orang jahil yang ingkar kepada Allah. Jadi sebetulnya dikisahkan oleh Allah dalam Quran, kisah para nabi, kisah para rasul ini, sampai dari Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam. Makanya pas momentum Muharram ini, makanya ketika awal tahun semalam Muharram perpindahan 1443 Hijriah menjadi 1444 Hijriah. Ada di sini yang baca doa akhir tahun? Ada. Doa akhir tahun qabla maghrib, doa awal tahun ba'da maghrib. Qabla maghrib ba'da maghrib, akhir tahun, awal tahun. Bapak baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun. Coba baca artinya. Doa akhir tahun apa intinya? Minta ampunan. Doa awal tahun apa intinya? Minta pertolongan. Hidupnya hanya dua saja Pak, minta ampunan dan minta tolong kepada Allah. Makanya di akhir tahun kita baca minta ampunan, di awal tahun kita minta pertolongan Allah agar Allah tolong kita dalam kehidupan ini. Makanya Muharram ini momentum buat kita. Apa momennya? Saya sarankan buat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ibu ini Bapak Ibu ingin berpuasa 10 Muharram boleh, puasa 9 Muharram, 10 Muharram boleh, mau baca Quran boleh, mau menghatamkan Quran boleh, mau zikir boleh, mau berinfak sedekah boleh. Silakan buat apa. Tapi ingat, ada satu yang jangan sampai kita lupakan ketika momentum Muharram ini. Kenapa? Mintalah ampunan kepada Allah. Karena di Muharram ini banyak nabi yang mendapatkan ampunan, banyak pula nabi yang diberikan pertolongan. Bukan berarti di luar Muharram kita tak minta ampunan, tapi banyak momen ketika Muharram ini 124.000 nabi, 313 para rasul, 25 nabi yang wajib diimani. Sebagian besar ampunan dan pertolongan itu Allah kirimkan pada Muharram. Maka minta ampunan. Apa betul Pak Ustaz? Ya, coba lihat kita putar ke belakang sebentar. Adam alaihissalam ketika terusir dari surga melanggar larangan Allah, turun ke muka bumi sambil baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam mohon ampun? 40 tahun. Tafsir lain mengatakan 400 tahun. Barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Taubat Adam diterima Allah. Ulama kita mengatakan kapan taubat Adam diterima Allah? Asra 10 Muharram. Idris alaihissalam diangkat. Wazkur fil kitab Idris innahu siddiqan nabiyya. Idris diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sebagian kisah mengatakan Idris diangkat ke langit. Kapan itu terjadi? Asra 10 Muharram. Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir. La tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Allah, jangan biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi. Maka jangan sampai doa Nabi Nuh alaihissalam ini pun dikabulkan Allah, dikirim oleh Allah banjir yang sangat besar. Banjir itu selama 180 hari menggenangi semua belahan muka bumi. Semua orang kafir mati kecuali Nabi Nuh bersama kaumnya di atas kapal. Kapal itu terdampar di Jabal Zuhdi, Bukit Zuhdi. Ulama mengatakan kapan itu terjadi? Asra 10 Muharram. Ampunan, pertolongan. Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini nabi yang menderita. Kenapa saya katakan menderita? Diberikan penyakit oleh Allah. Penyakit Nabi Ayub ini ulama mengatakan tidak ada penyakit di muka bumi ini yang diberikan Allah kepada manusia sampai hari kiamat
kecuali penyakit yang lebih parah, kecuali penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Apa sakit Nabi Ayub itu Pak? Dari kepala ke ujung kaki itu mengelupak kulit baswawak bakudi. Lihat untuk bakudinya. Dari kulit kelupak kulitnya keluar kulit sebedang telunjuk selama 70 tahun. Kaumnya meninggalkan Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub pun meninggalkan suaminya. Tidak tahan. Maka turun malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Wahai Ayub, aku telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira. Mandilah engkau di sebuah telaga yang telah disiapkan oleh Allah. Dengan izin Allah, penyakitmu akan disembuhkan. Nabi Ayub mandi. Ketika Nabi Ayub mandi, bersihlah semua kotoran-kotoran penyakit di badannya. Kemudian Jibril berkata, wahai Ayub, mana yang lebih kau sukai? Keadaan dulu diberikan penyakit atau sekarang ketika sembuh? Kata Ayub, demi Allah, aku lebih suka dulu ketika aku diberikan penyakit oleh Allah dibandingkan ketika sembuh. Kenapa? Karena dulu ketika aku sakit, setiap sore dan pagi hari Allah mengucapkan salam kepadaku. Ketika aku sembuh, Allah tidak lagi mengucapkan salam. Kapan Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah? As-Surah 10 Muharram. Ibrahim dibakar hidup-hidup karena menghancurkan berhala Namrud. Dikatakan oleh Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kapan Ibrahim diselamatkan Allah? Dalam kisah Al-Anbiya, para ulama mengatakan Ibrahim diselamatkan Allah. As-Surah 10 Muharram. Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah. Itu terjadi pada Muharram. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah, Nabi dari kalangan Bani Israel. Musa ini Nabi dari kalangan Bani Israel. Karena urutan Musa ini bahagian cabang daripada keturunan Bani Israel. Ini saya lihat nasabnya ke atas. Adam punya anak Sis punya anak Hanusi punya anak Koinan punya anak Mihlail punya anak Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya anak Mutasali, punya keturunan Lami punya keturunan Nuh alaihissalam. Nuh punya salah satu anak namanya Sam punya anak Arfa punya keturunan Soleh punya keturunan Farid punya keturunan Abil punya keturunan Ra'u punya keturunan Sarut punya keturunan Nahur punya keturunan Azar yang dikenal dengan nama Tara atau Tari. Azar, Tara, Tari ini punya anak Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya bini Ompe, salah satu istrinya Sarah punya anak Ishak alaihissalam Nabi. Ishak punya anak Yakub alaihissalam Nabi. Yakub ini punya anak 20 orang. Yakub ini punya nama lain Israel itu bahasa Ibrani. Israel itu artinya hamba yang dekat. Il itu dinisbatkan kepada Allah. Makanya ada nama Jibril, Mikail, Israel. Karena Israel tadi gelar Nabi Yakub, hamba yang selalu dekat dengan Allah. Punya anak 20 orang, namanya Bani Israel. Salah satu anaknya namanya Lewi ini punya anak Azar punya anak Kohat punya anak Imran lahirlah Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, dari Harun lahirlah Ilyas alaihissalam. Maka dikatakan Ilyas bin Harun Musa bin Imran bin Kohat bin Azar bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Sarut bin Ra'u bin Abir bin Falid bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nuh bin Lami bin Mutasali bin Idris alaihissalam. Idris bin Yarid bin Ibrahim bin Koinan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Boleh pulang. Musa diutus oleh Allah kalangan Bani Israel, diturunkan oleh Allah di Mesir. Ketika itu ada terjadi perselisihan antara kaum Kibti dengan bangsa Bani Israel. Jadi bangsa Bani Israel ini kasta rendah, pelayan dan sebagainya. Kasta Kibti ini kalangan kaumnya Fir'aun. Terjadi perselisihan. Maka Bani Israel memohon pertolongan kepada Musa yang dianggap sebagai satu kaum. Karena Nabi Musa di badannya besar, maka Nabi Musa memberikan pertolongan. Akhirnya Nabi Musa memukul itu remaja pemuda kaum Kibti
Maka Ibrahim ketakutan, Musa alaihissalam ketakutan. Musa ini telah meninggalkan Mesir, pergi ke kota Madian. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Rabb, inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Nabi Musa mohon ampun telah membunuh pemuda Kipti. ketika Nabi Musa mohon ampun tadi, Allah ampunkan dosa-dosa Nabi Musa. Ulama mengatakan, kapan itu terjadi? Asyura 10 Muharram. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya momentum Muharram itu minta ampun, Pak. Tidak ada di antara kita hari ini yang tidak punya dosa. Maka momen Muharram ini momen minta ampunan kepada Allah. Minta kepada Allah, menangis malam hari, Pak. Minta ampunan kepada Allah agar dosa kita ini dihapuskan Allah. Kalau dosa kita sudah dihapuskan Allah, Pak, mudah bagi kita untuk beramal soleh. Keberkahan demi keberkahan itu akan datang dalam kehidupan kita. Tapi maaf, jika dosa kita tak diampuni Allah, demi Allah, siapa lagi yang akan mampu mengampuni segala dosa dan maksiat yang kita buat? Ini dosa kita banyak yang kita kerjakan. Termasuk saya, para ustaz, para mubalik, para ulama, para penceramah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun? Ada manusia yang berkata, kami ajak manusia pada kebaikan, mereka biarkan diri mereka dalam kezaliman. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir kita ajak orang pada kebaikan, kita biarkan diri kita dalam kezaliman? Maka mohon ampun kepada Allah. Dari malam hari bangun, Bapak Ibu ingin berpuasa boleh, ingin baca Quran pun boleh, tapi bangun malam menangis. Kalau tak bisa kita menangisi orang lain, tangisi diri sendiri. Kalau tak bisa kita menangisi istri dan suami, tangisi diri kita sendiri demi Allah. Berapa banyak barang-barang haram yang telah kita makan, bahkan barang haram itu telah menjadi daging dalam tubuh kita. Berapa banyak anak kita suapkan dengan perkara-perkara yang haram. Kemudian kita berdoa kepada Allah, kita ingin anak kita menjadi hafiz Quran. Subhanallah. Berapa banyak barang haram yang kita bawa pulang ke rumah. Kemudian kita berharap kepada Allah agar Allah jadikan khotimah kita sakinah, mawaddah warahmah. Kita telah habiskan masa kita untuk istri, untuk anak. Kita berikan pakaian mereka agar sama seperti pakaian tetangga-tetangga kita. Kita berikan makan dan minum kepada istri kita agar sama makan dan minum dengan tetangga kita. Kita berikan mobil, segala kendaraan bentuk kemewahan kepada anak istri kita supaya mereka sama dengan tetangga-tetangga sebelah rumah. Kita lupa mengajarkan agama kepada anak istri kita. Kita lupa untuk menyimak bacaan Quran anak-anak kita. Kita lupa untuk memperhatikan sholat istri dan suami kita. Subhanallah. Maka mohon ampunlah kepada Allah. Pulang kita ke rumah, Pak, menangis kepada Allah. Kalau tak mampu kita menangisi orang lain, tangisi diri kita sendiri demi Allah. Dan air mata yang kita keluarkan pada hari ini untuk menangis dengan keadaan kita hari ini, air mata itu akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, Pak, pertolongan demi pertolongan ini akan datang dalam kehidupan kita. Kalau seperti ini, sedikit demi sedikit itu keberkahan-keberkahan itu akan datang dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sampaikan pesan buat kita bersama. Ini maaf, tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan dihisap oleh Allah. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah sebuah hakikat kesolehan. Demi Allah, akui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa dan luput dari maksiat dan dosa di kehidupan dunia ini. Maka menangislah kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan tangisan yang kita buat ini menjadi penyebab aras Allah bergetar. Pertolongan Allah ini turun dalam kehidupan kita. Maka pada Asyura mintalah ampunan kepada Allah. Kalau ampunan sudah kita dapatkan, pertolongan itu akan datang dalam kehidupan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum